Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, jumpa kembali bersama podcast Rumah Wasatiyah. Kali ini kita menghadirkan dua narasumber. Satu narasumber merupakan narasumber tetap dari podcast Rumah Wasatiyah, yaitu Ustadz Parawijayanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua Kiai Haji Rifki Muhammad. Beliau adalah dosen Ulumul Hadis dari Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada pagi hari ini para pemirsa, kita akan berdiskusi dalam durasi hampir 1 jam mungkin, berkenaan dengan benih-benih tataruf, benih-benih karakteristiknya juga. Nah, ini penting kita ketahui bagi para pemirsa semua. Bisa saja kita terjangkiti atau kalau dalam konteks kajian teror biasa terpapar pemahaman-pemahaman yang ekstrim gitu ya, dan kemudian mengakibatkan dalam perilakunya itu kurang menerima perbedaan sampai kemudian pada puncaknya melakukan tindakan kekerasan dan dalam bahasa ini teror gitu. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan membahas seputar benih-benih tataruf di podcast Rumah Wasatiyah. Pada kesempatan kali ini tentunya kami ingin mendengarkan dahulu paparan yang sudah disiapkan oleh Ustadz Parawijayanto yang sudah menyiapkan bahan-bahannya. Semoga nanti para pemirsa bisa mengikuti dengan baik. Dan para pemirsa kalau menginginkan materi ini bisa menghubungi admin Rumah Wasatiyah. Terima kasih. Silakan Ustadz Para. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar yang kami cintai dan kami hormati, melanjutkan dua podcast sebelumnya terkait dengan pembahasan yang terkait dengan at-tataruf. Hari ini kita akan lebih mendetailkan terkait dengan mutatorif. Jadi mutatorif adalah ekstremis, ya, orang yang bersikap melampaui batas. Melampaui batas di sini artinya dia menyimpang dari jalan tengah, condong ke sisi yang berlebihan sehingga menjadi ifrat atau menjadi tafrid. Mutatorif ini secara jelas bisa kita perhatikan di mana ciri-cirinya. Biasanya orang yang terjangkit at-tataruf ini atau bersikap ekstrim ini adalah sikap keras di dalam memahami agama. Jadi dia lebih cenderung memilih pandangan-pandangan atau pendapat yang keras karena berpikir bahwa yang keras itulah yang lebih benar. Kemudian ciri kedua, dia biasanya mengisolasi diri dari masyarakat. Ya, karena merasa berbeda, akhirnya dampaknya dia mengisolasi diri dari masyarakat dan cenderung menggunakan kekerasan untuk menerapkan ide-idenya tadi. Kemudian ciri yang lain adalah ia berlebih-lebihan dalam agama, bersikap keras baik pada dirinya maupun kepada orang lain. Kemudian membid'ahkan atau mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengannya. Kemudian
dalam memahami agama terlalu kaku, berpegang pada teks-teks lahiriah tanpa memahami maknanya secara mendalam. Berprasangka buruk terhadap orang yang berbeda pandangan dengannya, kemudian lebih mengutamakan semangat daripada hikmah. Jadi semangatnya tinggi, tapi kurang memahami hikmah, dan lebih mengedepankan emosi daripada akal. Beberapa ciri radikalisme yang umum kita temui di masyarakat yang tampak jelas adalah dari cara memahami agamanya biasanya cenderung sangat tekstual, sangat literal. Jadi menafsirkan ajaran agama secara kaku dan harfiah tanpa mempertimbangkan konteks historis atau sosial dan tidak menerima penafsiran lain di luar pandangan kelompoknya. Jadi cenderung resisten mendapat masukan, pandangan terhadap agama yang berbeda yang datang, meskipun itu dari ulama yang sudah dikenal, ulama muktabar, tapi di luar kelompoknya, maka dia cenderung resisten. Yang kedua, intoleransi terhadap perbedaan. Tidak menghargai perbedaan keyakinan, mazhab, atau pandangan keagamaan yang lain. Menganggap kelompok atau orang lain yang berbeda sebagai kafir, sesat, atau bahkan musuh. Jadi mengkafirkan atau menyesatkan pihak lain, mudah memberi label kafir, munafik, atau bahkan togut ya, kepada orang yang tidak sepaham. Mengklaim diri dan kelompoknya sebagai satu-satunya yang benar. Ya, ini yang membuat akhirnya bersikap eksklusif karena sudah mengklaim dirinya atau kelompoknya sebagai satu-satunya yang benar. Dan ini berlanjut dengan sikap anti pemerintah atau anti negara yang sah, menolak sistem negara tersebut atau pemerintahan tersebut yang dianggap tidak sejalan dengan pandangannya, dan berusaha mengganti sistem pemerintahan yang ada dengan sistem yang diyakini menurut persepsinya adalah lebih baik. Yang kelima, justifikasi kekerasan atas nama agama. Menganggap kekerasan ya, biasanya mengatasnamakan jihad meskipun pada kondisi ya yang tidak ada penyebab atau ilat syar'inya yang sah, atau melakukan aksi-aksi teror sebagai bentuk perjuangan yang suci menurut pemahamannya. Menghalalkan darah pihak lain demi mencapai tujuan kelompok. Yang keenam, biasanya bersikap fanatisme yang berlebihan, loyalitas buta terhadap pemimpin atau kelompoknya, menolak diskusi atau dialog dengan pihak luar. Yang ketujuh, eksklusivisme sosial, mengisolasi diri dari masyarakat luas, hanya mau bergaul atau berinteraksi dengan kelompok yang seideologi. Yang kedelapan adalah penyebaran narasi kebencian, aktif menyebarkan propaganda, hoaks, dan ujaran kebencian terhadap kelompok lain, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mungkin inilah pembukaan tentang ciri-ciri khas daripada mutatorif atau orang-orang yang terpapar atau tatoruf atau sikap ekstrim. Demikian, Pak. Ya. Nanti ada ininya ya, Ustadz ya. Kira-kira obatnya apa gitu ya, Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. Sangat detail sekali. Kira-kira ada 8 ciri-ciri benih-benih orang itu terpapar tatoruf. Jadi orang itu kemudian bersikap ekstrim, lalu kemudian di masyarakat seperti apa, pemikirannya bagaimana, dalam pergaulan seperti apa, itu coba sudah diuraikan dengan sangat detail oleh Ustadz Parah. Kita geser dulu ke Kiai Rifki Muhammad. Beliau mungkin bisa mengomentari apa yang tadi Ustadz Parah Wijayanto sampaikan dalam perspektif ulumul hadis atau yang lain. Silakan Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terhormat Ustadz Para dan para pemirsa rumah Wasatiyah yang dimuliakan Allah. Jadi menarik apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Para, itu saya dari sisi hadis itu setidaknya ada 3 kalau kita mau klasifikasi benih-benih tatoruf ya. Jadi orang bisa berbuat tatoruf tuh karena apa sih gitu, benih awalnya itu. Yang pertama tadi sudah disampaikan itu adalah tanato. Jadi Nabi SAW itu dalam sebuah riwayat Imam Bukhari mengatakan halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang tanato. Tanato itu orang yang kaku. Jadi dia tidak luwes. Kaku artinya tidak kemudian menghargai pendapat orang lain, tidak pernah bergeser. Pokoknya kalau nggak ini ya enggak. Itu sementara Nabi sendiri itu senantiasa setiap urusan itu ada rukhsah, ada dispensasi, ada pengecualian ya. Kalau kaidah fikihnya itu kan maslahah ya. Syariat itu diciptakan untuk kemaslahatan. Nah, maslahah itu kan 2 unsur utamanya. Satu daf'ud dharar, menolak bahaya, yang kedua raf'ul haraj, menghilangkan kesulitan. Nah, orang-orang yang justru bukan daf'ud dharar, justru dia memasukkan dirinya dalam bahaya. Terus yang kedua, tidak menerima toleransi. Ini gara-gara atau cikal bakalnya adalah karena kaku, sikap kaku itu mutanate itu. Ya, dalam beragama dia tidak kemudian luas ya. Nah, kenapa begitu? Karena sumber pengetahuannya satu, mono. Dia tidak heterogen, homogen. Berasal dari ustadz yang satu, kemudian dia tidak mempertimbangkan bahwa Islam ini diturunkan dengan sedemikian luasnya dengan pemahaman yang berbeda-beda disesuaikan dengan konteks dan seterusnya. Nah itu yang pertama menurut saya. Nah yang kedua, Nabi SAW itu ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, atau Nabi SAW menegur Ibunda Aisyah yang waktu itu berbuat sesuatu yang dalam pandangan Nabi itu keras. Ketika ada orang lewat kemudian memaki Nabi, Assalamualaikum, mati kamu Muhammad. Lalu Ibunda Aisyah sebagai istri membalasnya dengan Waalaikumsalam wala'nah dan seterusnya. Kata Nabi, mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah, alaiki birrifqi, kamu lembut saja. Kemudian Nabi bilang wala yushadaddin iyyakum wal ghulu, jauhi sejauh-jauhnya al-ghulu, terlaluan dalam beragama. Di riwayat yang lain disampaikan wala yushadaddin illa ghalaba, tidaklah agama itu berat melakukannya kecuali nanti dia sendiri yang kalah. Nah, orang-orang yang dalam beragama itu ghulu, kebangetan, keterlaluan, nah itu menyebabkan nanti dia akan bertindak yang keras. Karena dia sudah terbiasa, terbentuk karakternya untuk beribadah tuh harus keras, harus sampai lelah dan seterusnya. Ya, ibaratnya itu pokoknya beribadah itu harus sekuat mungkin. Padahal kan perintah Al-Quran itu ittaqullah mastata'tum, semampunya. Bukan kemudian menghabiskan sampai curah tenaga. Nabi sendiri kan untuk umatnya itu diminta untuk wasatiyah, moderat dan tidak kemudian berlebihan. Bahkan misalnya yang hadis yang populer itu ada 2 ketika Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabatnya untuk makan malam ketika adzan maghrib sudah dikumandangkan, qomat maghrib sudah dikumandangkan. Kata Nabi, idza quddimatil asya wa uqimatil isya quddimatil asya wa la ya'jal ahadukum hatta yaqdi hajatah. Kalau makan malam disediakan, qomat maghrib dikumandangkan, maka dahulukan makan malam dan jangan buru-buru, selesaikan. Karena Nabi ingin orang itu ibadah itu dengan santai, dengan proper gitu kan. Di suatu waktu ketika sahabat ingin bepergian, Nabi bilang abridu bidzuhar, kalau sholat zuhur nanti nunggu dingin.
Karena kalau panas itu kan menyebabkan nanti dia sendiri nggak akan kuat dan seterusnya. Nah ini bentuk-bentuk dalam beragama itu jangan hulu. Ya. Ibadahlah, berbuatlah semampu yang bisa kamu lakukan dan secara ringan. Ma'arahatil qulub. Ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, perbuatan keras atau tatoruf, menyimpang atau dia berada di tepi, itu karena dia tidak mengikuti as-sawadul a'dham yang ada di tengah. Nabi SAW bilang ketika di akhir hayat Nabi gitu, kata Nabi, innakum sekalian itu ya'shi min ba'di, kalian akan hidup sesudah aku, wa sayara ikhtilafan katsira, dan kalian akan banyak melihat perbedaan pendapat. Ada dua riwayat nih. Satu riwayatnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina addu 'alaiha bin nawajid. Gigit itu dengan gigi geraham kamu, pegang kuat-kuat sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Nah, kata ulama, ketika Nabi mengatakan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, ini meniscayakan bahwa ada ragam di sini. Nggak bisa kita hanya pegang satu saja. Dan keragaman ini diikat oleh namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ada as-sawadul a'dham. Nah, riwayat lain mengatakan alaika bis-sawadil a'dham. Bagimu adalah ikuti hitam yang banyak, yaitu kepala yang banyak, yaitu mayoritas. Nah, artinya apa? Mereka yang cenderung nanti melakukan tindakan yang tatorruf itu karena tidak berada di tengah-tengah ini, tidak bersama dengan sawadul a'dham ini. Masyarakat muslim kebanyakan. Nah, maka dengan demikian baik dari hulu, kemudian tanattu' dan keluar dari jamaah ini, mufaraqahanil jamaah ini adalah benih-benih orang kemudian melakukan tindakan ekstremis tadi. Tadi yang Bapak sebut tadi, ifrat, tafrid, itu dia menyingkirkan diri. Ya karena nggak ikut sama ini, karena menganggap justru yang besar ini yang salah. Gitu. Nah, kenapa begitu? Ya balik lagi tadi bahwa dia memandang bahwa apa yang ia pelajari, apa yang ia yakini itu adalah sebagai satu-satunya kebenaran. Saya kira itu tanggapan sementara. Terima kasih Kiai, sangat ini sekali ya, marojiknya kuat sekali dari sisi kita nggak boleh kaku, lalu kemudian nggak boleh gulu, ikuti yang mayoritas yang memang sawadul a'dham. Dan beberapa kali dalam dialog saya bersama Ustadz Farah, beliau juga mengutip istilah tersebut Ustadz Farah. Ya mungkin nanti kita coba lihat kembali bagaimana kalau ada pihak-pihak individu yang terjangkiti benih-benih yang tadi Kiai Rifki sampaikan, Ustadz Farah sampaikan, kira-kira solusinya gimana Ustadz? Sehingga kemudian masyarakat, wah saya ini merasa saya ini sudah masuk dalam tatorruf, lalu keluarnya bagaimana? Nah, ini mungkin silakan Ustadz untuk bisa memberikan pemecahannya, solusinya. Mungkin sebelum pemecahan saya ingin menambahkan terkait dengan penyebab tadi, karena memecahkan masalah kan dimulai dengan menemukan penyebabnya. Jadi kita mendapat tambahan masukan terkait dengan penyebab ini dari kitabnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada dua istilah yang menarik di situ, disebutkan ada fitnah subahat dan fitnah syahwat. Artinya seperti tadi dikatakan oleh Kiai Haji Rifki tadi kan, sebabnya nih kurang ilmu kan gitu. Nah, ini fitnah subahat, artinya dia masih samar dalam menyimpulkan agama itu. Cara memahaminya, metodenya hanya memilih yang keras, pikirnya makin keras makin benar. Sebetulnya dia terkena fitnah ini kan, fitnah subahat. Ya karena basironya juga tidak tajam, ilmunya kurang, memandangnya tidak utuh, hanya sisi tekstual, kontekstualnya tidak dibahas. Nah, fitnah ini obatnya ilmu. Ya, artinya dia harus mendapatkan guru yang benar dan tadi tidak
kacamata kuda hanya gurunya saja, dia tidak mukorona dengan guru-guru lain yang juga muktabar juga, kan begitu. Ketika dia terjebak pada fitnah syubhat ini, kemudian memahami agama, mempraktikkan agama dalam menghadapi wakilnya, realita kehidupannya, di mana dia tinggal, di negara dia tinggal, akhirnya ya bersikap tatoruf tadi. Ini yang pertama. Nah, kemudian problem kedua setelah dikasih ilmu, ini ada muncul lagi satu problem yang kita sebut dengan fitnah syahwat tadi. Fitnah syahwat ini syahwatnya sekarang yang bekerja, sudah dikasih tahu, sudah mendengar, sudah tadi dijelaskan dengan ilmu tentang terpapar tator itu seperti apa, tapi ada syahwatnya sekarang bekerja. Aku malu berubah, gengsi. Aku dulu tokoh di kelompok saya, ya kan. Ini yang menyampaikan kebenarannya dari luar kelompok saya, padahal benar memang yang disampaikan dengan literatur yang kuat, dengan dalil yang kuat, ya kan, dengan hujah yang kuat. Tapi karena ini dari ustadz dari luar kelompok saya, muncul gengsi. Nah, gengsi itu fitnah syahwat. Syahwatnya yang bekerja, artinya hawa nafsunya yang bekerja, sehingga malas berubah akhirnya, atau malu berubah. Bisa malas berubah, bisa malu berubah. Jadi pilih terjebak dalam kesalahan. Ya, karena pikirnya terjebak dalam kesalahan itu adalah istiqomah. Karena takut kalau berubah seolah-olah tidak istiqomah. Di kelompoknya dia akan dibully, ya kan? Nah, ini syahwat. Menurut saya ini juga harus diselesaikan. Jadi kalau syahwatnya masih menguasai dirinya, akhirnya sudah dengar yang benar, sudah tahu yang benar, sudah diberikan kajian-kajian yang benar, sudah tahu kalau dia sedang terpapar, tapi malu mengakuinya, malu berubah karena takut dibilang tidak istiqomah, atau kalau dia seorang tokoh takut kehilangan pengikutnya, ya karena jadi tokohnya enak, ya kan, diikuti orang banyak, dilayani orang banyak, tiba-tiba harus berubah, berubah nggak istiqomah, jatuh. Nah, takut jatuh ini adalah bagian syahwat. Ya, berpindah kepada kebenaran, pikirnya tidak istiqomah. Padahal ukuran istiqomah harusnya adalah berpegang pada kebenarannya, bukan tetap pada kesalahannya. Nah, ini tambahan, mungkin bisa diperkuat dengan Pak Kiai Haji Rifki mungkin. Oke. Tentang penyebab dulu ini, ya. Ya. Terima kasih Ustadz. Kenapa orang bisa tatoruf gitu ya? Penyebabnya tadi sudah dikasih tahu, nggak mau dengar gitu. Dalam kadang kan kalau kita tidak mempunyai cukup pengetahuan, kadang kita merasa apa yang kita lakukan itu benar gitu, padahal apa yang kita lakukan itu keliru. Dan orang yang memberitahu pun dianggap karena bukan bagian dari kelompoknya, ya tidak diabaikan begitu saja, tidak diberikan, tidak semacam ketika kita memperoleh informasi harusnya kita cerna dahulu, lalu kemudian kita lihat dulu, kita bandingkan apakah ada pendapat-pendapat yang lain, lalu kemudian kita berikan kesimpulan-kesimpulan yang kemudian itulah yang menjadi rujukan kita. Apakah tepat seperti itu, Kiai? Bagaimana melihat apa yang tadi disampaikan Ustadz Farah? Ya, diantaranya saya betul apa yang dikatakan Ustadz Farah gitu. Jadi ada fitnah syubhat itu tadi. Fitnah syubhat itu juga salah satu karakternya orang yang terkena fitnah syubhat itu adalah orang yang tidak punya keilmuan yang mengakar. Kalau istilahnya Al-Jabiri itu kainah turosiyah. Jadi keilmuan dia itu nggak punya referensinya sampai ke Nabi. Jadi paling keilmuan dia itu atau sumber pengetahuannya berasal dari ya ulama-ulama belakangan, kalau disebut syekh gitu ya, syekh belakangan, yang itu tidak bisa dicarikan sampai ke atas. Kalaupun bisa dicarikan sampai ke atas, itu ya yang satu arah dengan mereka, ketemunya di Khawarij. Di mana misalnya bahkan di zaman Rasulullah, benih-benih itu udah ada ketika Rasulullah membagi ghanimah, kemudian ada yang bilang, Anda nggak adil gitu. Padahal orang ini hafal Quran. Kemudian Sayyidina Umar mencoba untuk mengeluarkan pedangnya, taruh di lehernya, kata Nabi, jangan. Nanti orang akan berkata, Anna Muhammadan qatala sahibah. Muhammad membunuh sahabatnya. Jangan, biarkan. Nah, mengapa
orang tersebut menyalahkan Nabi Muhammad karena dia berpegangan pada Al-Quran dalam tanda petik secara syubhat, dia belum paham betul apa isinya Al-Quran, dan dia nuruti syahwatnya, betul tadi Ustaz Farah. Jadi menuruti keinginannya bahwa ini ayatnya bunyinya begini. Ya kan, ayatnya bunyinya begini. Saya masih ingat, saya penelitian tadi saya cerita sama Ustaz Sauki. Tahun 2016 itu ada di pesantren di Cirebon, saya masuk ke masjidnya, di masjidnya itu ada kitab. Kitabnya itu tentang sesuatu yang wajib bagi umat Islam. Bab pertamanya itu Kitabud Da'wah. Bagus tuh, babnya Kitabud Da'wah. Lalu hadis pertama yang dikutip itu adalah hadis yang umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Dan kalimat berikutnya adalah fal jihadu, dan jihad huwal qital. Jihad itu adalah perang. Langsung gimana kita? Langsung qital, dan inilah yang wajib dilakukan. Itu saya foto itunya, saya minta nggak boleh sayangnya. Saya foto aja. Nah, pemahaman itu kan berangkat dari pemahaman hadis yang menurut dia secara tekstual itu masih syubhat, kan dia baru satu aja. Lah kemudian dia ikuti syahwatnya, mengikuti itu. Jadi salah satu indikator atau karakter orang yang terkena fitnah itu adalah mereka yang tidak punya latar belakang keilmuan yang mengakar terus. Sementara kan yang a'zam ini, wah, dari gurunya terus sampai ke baginda Rasul Muhammad SAW. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait fitnah syahwat ini juga adalah kan kalau di kita di masyarakat Muslim ini itu karena punya tradisi guru murid, sehingga si guru ini akan memberikan tahdzir, peringatan kepada muridnya kalau muridnya berbuat sesuatu yang keluar dari jalur. Nah, karena tidak ada ini, hubungannya itu sebatas sebatas kalau di kampus mungkin mahasiswa dengan dosen gitu ya, bukan murid dengan guru. Nah, itu menyebabkan dia merasa bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya yakini sudah benar karena guru saya begini, dan kemudian dia bisa melangkah sendiri. Kan kebanyakan begitu. Tindakan-tindakan itu adalah inisiatif-inisiatif yang belakangan ini. Nah, itu yang kedua yang bisa saya. Nah, yang ketiga, bahwa orang-orang yang terkena fitnah syahwat atau syubhat ini adalah mereka-mereka yang tidak terbiasa atau tidak mengetahui dasar dari ajaran agama. Tadi sempat tidak. Yang dilihat itu hanya lapis luarnya saja. Tidak sampai ini maknanya apa sih? Tujuannya apa sih gitu kan. Padahal kalau kita mau ini mungkin teman-teman bisa nanti dikaji ya. Syariat Islam, Al-Quran, hadis Nabi, semua ini bermuaranya pada dua hal. Yang pertama kemanusiaan. Al-Quran itu kalau diperes jadi satu, isinya manusia. Ketika Al-Quran bicara tentang alam semesta, bicara yang dipikirkan oleh manusia. Bicara tentang Tuhan yang disembah oleh manusia. Bicara tentang masa lalu yang ditiru, yang tidak boleh ditiru manusia. Bicara tentang masa depan yang akan terjadi pada manusia. Bicara hukum yang boleh dilakukan, yang nggak boleh. Pokoknya isinya itu tentang manusia. Maka segala tindakan ucapan yang dalam tanda petik mencederai nilai-nilai kemanusiaan, itu berarti bukan syariat. Yang kedua, maslahah. Ibn Qayyim tadi sempat Ustaz Farah mutip Ibn Qayyim, kata Ibn Qayyim, asy-syari'atu maslahatun kulluha wa adlun kulluha. Syariat itu isinya maslahat. Nggak mungkin syariat itu madorot, membahayakan orang lain, membahayakan diri sendiri. Ya, itu bukan syariat. Yang kedua, adlun. Adlun itu lawan katanya zalim. Tidak zalim. Pasti adil, pasti maslahat. Nah, ketika orang punya pengetahuan dasar ini, maka apapun yang dia pelajari, itu dia taruh di wadah ini nih. Oh, sholat saya untuk kemaslahatan. Oh, perbuatan saya untuk kemanusiaan. Oh, ini untuk ini. Dua aja terus itu. Nah, karena tidak ada pengetahuan dasar ini, ya sudah. Sholat dia untuk ini, dan seterusnya.
Saya kira itu Ustaz. Ya. Terima kasih Kiai. Sangat mempertajam apa yang disampaikan oleh Ustaz Para. Mungkin kita lanjut Ustaz ya ke tadi sempat saya pertanyakan bagaimana tuh caranya gitu untuk bisa mencari solusi atas problem tataruf. Silakan. Iya. Sebelum solusi lagi saya ingin memperjelas karena kebetulan ada Ki Haji Rifki ini yang ahli hadis ya. Ini ada hadis yang menarik. Mungkin ini termasuk fitnah syahwat. Ini saya mau butuh penjelasan. Di situ ada kata-kata batarul haq wa ghamtun nas. Karena saya lihat ini menolak kebenaran dan meremehkan manusia ini menjadi penghalang orang untuk sembuh dari penyakit tataruf tadi. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kiai. Ya, jadi begini Pak. Orang yang kalau dalam hadis Nabi SAW itu betul. Batarul haq itu kesombongan yang menyebabkan dia menolak kebenaran dari pihak lain, kemudian dia merendahkan orang lain. Orang dasarnya apa? Kenapa dia kemudian menolak kebenaran? Karena ya dasarnya tadi itu. Dia merasa apa yang sudah diyakininya adalah kebenaran satu-satunya. Ya. Satu-satunya kebenaran. Yang kedua, dia merasa dirinya adalah yang paling benar, yang lain salah. Bukan paling benar, dia merasa benar, yang lain salah. Sehingga apapun yang orang lain sampaikan itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, kejahatan. Beragama, berdemokrasi itu kejahatan. Ikut pemerintah itu kejahatan. Karena dianggap bahwa dia ini adalah sesuatu yang benar. Nah, apa yang dikatakan Nabi itu tentang batarul haq itu tadi, itu cerminan dari atau respon Nabi terhadap masyarakat yang pada saat itu tidak menerima kebenaran wahyu, kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dua yang mereka ingkari, yaitu Al-Quran dan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu selama ini mereka akui sebagai orang yang nggak pernah bohong, jujur. Nah, ketika diutus sebagai Nabi, mereka malah ingkari, malah mereka tolak kebenaran itu. Kenapa ini? Dasarnya satu. Kalau kita kitab tafsir itu menyebutkan hasud. Karena mereka dengki. Kedengkian. Mereka tidak menikmati, mereka tidak akan lagi menikmati apa yang selama ini mereka nikmati. Nah, terkait dengan perbuatan tataruf, mungkin beda konteksnya. Beda konteks dalam arti bukan lagi hasud soal kenikmatan. Tapi boleh jadi apa yang selama ini dijalankan itu dianggap tidak memuaskan, pleasure dia. Tidak memuaskan. Wah, ini kok kita hidup sudah sekian masih begini aja, ekonominya begini dan seterusnya. Nah, sehingga mereka mengambil jalan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka benar. Sehingga menolak yang lain. Ya. Kira itu Ustaz Farah. Terima kasih. Ya, Ustaz mungkin Solusi, langsung dilanjut ya. Baik. Jadi kalau solusi kita kembali kepada ya Al-Quran dan Sunnah. Tadi sudah sempat tersebutkan ada kata-kata wasatiyah, moderat ya, jalan tengah ya. Ya dalam Al-Quran sudah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Artinya gelarnya nih umatan wasaton ya. Artinya umat pertengahan. Artinya ini satu indikasi solusi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah jalan tengah ya, jalan moderat, jalan wasatiyah. Dan ternyata wasatiyah ini adalah jalan keselamatan, sementara tataruf adalah jalan kehancuran. Ini bisa kita dapatkan dari hadis, nanti bisa dijelaskan lebih detail oleh Pak Kiai. Tadi sudah disebutkan ada hadis wa iyyakum wal ghulu fiddin. Wa innama halaka man kana qablakum bil ghului fiddin. Jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam beragama, karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Artinya ini pilihan jangka panjang, pilihan hidup, pilihan dunia akhirat, memaksakan diri memilih pemahaman tataruf, sebetulnya dia sedang meniti menuju jalan kehancuran. Nah, sementara jalan keselamatannya berarti adalah wasatiyah ini. Demikian juga
potongan hadis dari hadis yang agak panjang. Di situ Nabi menasihatkan tentang sadidu wa qaribu. Ya, sadidu wa qaribu artinya beramal sebisa mungkin persis. Ya, seperti kalau anak panah ya bisa tepat di lingkaran-lingkaran sasaran itu di tengah. Tapi kalau nggak bisa wa qaribu. Artinya ya sekitar-sekitar itu. Ya, tapi bukan ifrat dan tafrid. Melencengnya terlalu jauh ke kanan, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Dari hadis itu kita pahami demikian, tapi nanti biar Pak Kiai Haji Rifki yang menjelaskan lebih detail. Intinya solusinya adalah wasatiyah. Demikian. Kalau dari sisi eksklusivisme seperti itu, terus kemudian pandangan juga demikian, dari sikap, pandangan. Jadi wasati itu tidak hanya, maksud saya tidak hanya dalam konteks pemikiran. Ya. Wasati itu juga dalam konteks perilaku, berperilaku wasati gitu. Ada 4 hal. Jadi dia nanti dalam cara memahami agamanya juga manhatnya wasat. Ya. Kemudian cara berperilaku juga manhatnya wasat, pertengahan juga. Kemudian cara berinteraksi dengan yang berbeda pendapat juga wasat. Ya kan, kemudian cara menyebarkan pemahamannya yang dia pahami tadi juga harus manhatnya wasat. Jadi ada 4 hal. Ada 4 hal yang mestinya dia terapkan. Diterapkan gitu. Iya, mulai dari cara berpikir yang paling jadi akarnya tadi kan. Kalau salah di situ, ke bawahnya salah juga nanti. Jadi kalau tadi ada 8, obatnya kira-kira ada wasatnya dalam 4 aspek. Iya, gitu 4 aspek tadi. Mungkin komentar kayak Rifki soal hadis tadi yang sadidu wa qaribu. Iya, jadi itu adalah hadis yang disampaikan Nabi kepada sahabat Mu'adz ketika sahabat Mu'adz diutus ke Yaman. Jadi Nabi bilang saddidu wa qaribu. Sebagian ulama menafsirkannya saddidu itu lawan dari kata syaddidu. Jadi syadid itu lawannya sadid. Qulu qaulan sadida. Jadi lawannya syadid. Kalau syadid itu keras. Kalau sadid itu ya pelan, lembut. Saddidu. Wa qaribu artinya jangan bikin mereka menjauh, tapi bikin mereka mendekat. Nah, tidak ada perbuatan atau ucapan yang bisa membuat orang lain dekat itu kecuali ucapan yang lembut, yang baik, yang santun, yang mengajak kepada kedamaian dan seterusnya. Sementara khitab, ada namanya ulama itu Abdullah bin Bayyah dari Mauritania, itu nulis kitab Khitabul Aman. Ya, narasi aman ya. Nah, itu orang itu harus satu merasa aman, yang kedua dia akan diajak untuk memberikan keamanan. Nah, orang bisa aman, orang bisa merasa aman itu kalau kita saddidu wa qaribu, bukan syaddidu wa ba'idu. Maka awal hadis itu, riwayat yang lain mengatakan hadis itu awalnya adalah basyiru, saddidu wa qaribu, kemudian basyiru wa la tunaffiru. Beri kabar gembira dan jangan buat mereka lari. Nah, artinya apa? Nabi SAW itu mengajak umatnya untuk berbuat itu ya sadar, lembut tapi lurus, ya, nggak mencong. Kemudian wa qaribu, ajak mereka untuk mendekat menjadi kerabat, ya, bukan memusuhi, bukan kemudian membuat benteng. Ya, kalau kata Profesor Amin Abdullah, sebagian muslim kita itu disebut muslim benteng. Jadi mereka bikin benteng yang kokoh, yang tebal, mereka ada di dalamnya, menganggap yang di luar benteng itu adalah musuhnya. Sehingga pintu gerbang ini dibuka hanya untuk apa? Hanya untuk menyerang. Muslim bentengnya Pak Amin Abdullah. Nah, padahal kita itu nggak boleh jadi muslim benteng. Kita harus membuka seluas-luasnya, menjalin ya, bita'arofu, untuk saling mengenal dan saling mempersaudarakan, ya, ikhwana. Nah, itu kaitannya dengan saddidu wa qaribu. Yang kedua tadi menarik soal obat yang bisa disampaikan itu. Betul, jadi obatnya itu memang wasatiyah, ya. Moderat itu adalah pilihan jalan yang dipilih oleh Nabi di saat Nabi itu berada di antara dua peradaban besar Romawi yang keduniaan dengan Persia, ya, yang
klinik kalau gitu, mistis dan seterusnya, Nabi di tengah. Sampai Nabi itu pernah marah ketika ada sahabat yang bilang sama Nabi, saya mau puasa terus, nggak, saya mau ibadah terus, nggak nikah, saya mau sholat terus, nggak tidur. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu Nabi marah sampai keringat Nabi SAW mengalir ke sini dengan wajah yang memerah. Nabi bilang, wallahi demi Allah, inni atqan nas, saya itu manusia paling bertakwa. Ya saya sholat, ya saya tidur, saya ibadah, ya saya menikah, saya puasa, ya saya berbuka. Nah itu kan berarti tengah-tengah. Orang tuh enggak akhirat semuanya, enggak. Ya kita ada di dunia, ya hidup, ya silakan nikmati di dunia ini. Kalian harus tidur, kata Nabi, tubuh kamu punya hak. Ini dari sisi, artinya apa? Paradigma, kalau kita mau sebut bukan hanya level paradigma, tapi peradaban kita, peradaban umatnya Nabi Muhammad. Peradaban Nabi Muhammad itu adalah peradaban wasatiyah. Tidak hanya di cara berpikir, cara ibadah, ya, cara berbuat, cara berkata tadi, bertutur, itu adalah wasatiyah. Jadi cocok Ustaz Farah apa yang tadi disampaikan. Ya, terima kasih. Ada lagi Ustaz Farah yang ingin disampaikan? Mungkin dari... Ya, yang memperkuat bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu kan memang kuat sekali dalam prinsip wasatiyah ini. Iya. Jadi dalam masalah, dalam ini saya berikan lima hal ya. Yang pertama tentang masalah asma wa sifat ya, tentang nama-nama dan sifat Allah. Ini bersifat tengah antara kaum yang Mu'attilah yang menolak sifat dan kaum Mumatsilah yang menyerupakan. Kemudian masalah takdir dan qada ini juga di tengah-tengah antara Jabariyah dan Qadariyah ya. Kemudian masalah ancaman azab, Ahlussunnah wal Jamaah ini bersikap tengah antara Wa'idiyah dan Murji'ah. Kemudian yang keempat masalah iman, ini juga Ahlussunnah berada di tengah-tengah antara Murji'ah dan Mu'tazilah atau Khawarij. Kemudian sikapnya terhadap sahabat Nabi juga bersikap tengah antara Rafidhah dan Khawarij. Artinya inilah yang tadi kelompok mayoritas bersikap seperti ini ya. Jadi bukan cenderung pada Khawarij, tapi juga tidak cenderung pada Murji'ah, karena itu jadi ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Nah, dia di tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Nah seperti itulah wasatiyah ya. Wasatiyah selalu berada di tengah-tengah. Itu aja tambahannya. Oke, mungkin sekaligus Ustadz memberikan closing remark gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat problem tataruf ini, kadang-kadang yang terpapar ini bisa dengan sadar sehingga mau berobat, berkonsultasi, ya, mencari referensi lebih luas, mencari guru pembanding dan sebagainya. Yang ini lebih mudah disembuhkan. Nah, tapi problem kedua, ketika dia sendiri sudah terpapar, tapi merasa tidak sakit. Kan banyak orang sakit tapi nggak ke dokter ibaratnya, ya kan, sehingga dia bahkan merasa sedang sehat. Nah, disinilah akhirnya dua fitnah tadi bekerja, fitnah subhatnya dan fitnah syahwatnya bekerja. Nah, ini akan lebih susah disembuhkan, karena tadi seperti disebutkan tadi istilahnya muslim benteng tadi, dalam bentengnya ditebelin ya, karena takut ketularan pendapat atau pikiran yang lain, padahal sebetulnya dia sedang terpapar tataruf ya kan. Nah ini yang lebih sulit ya. Kita harap harus kembali kepada bahwa agama ini kan memang nasihat kan ya. Agama ini nasihat berarti ya harus terbuka ya. Karakter ulil albab, cendekiawan muslim itu ya harus terbuka, harus berani menerima pendapat yang lain, nah, kemudian merenungkannya, memilih yang terbaik dan berubah menuju kebenaran, bukan tidak istiqomah ya. Itu lebih baik daripada terjebak di dalam cara memahami agama yang keliru kan gitu. Nah ini penting, jadi wasatiyah, kembali ke jalan tengah, berpikir moderat, ini adalah bagian solusi untuk ke depan. Dan ini untuk negara dan bangsa Indonesia ini akan menjadi solusi.
akan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju dan bermartabat. Nah, sementara bersikap radikal, bersikap ekstrim itu menjadi bagian masalah dan berjalan menuju kehancuran. Nah, kalau itu dijadikan satu paham sebuah negara, maka negara itu juga akan menuju pada kehancuran. Maka kita, ini bagian dakwah yang penting, mengajak kepada wasatiyah ini adalah mengajak kepada solusi, mengajak kepada keselamatan, ya, baik diri, masyarakat maupun sebuah negara. Nah, artinya bukan pembahasan yang sederhana. Nah, jadi harap ini bisa diperhatikan, direnungkan kembali, diuji kembali, dan dilaksanakan ketika memang sudah menemukan bahwa wasatiyah itu adalah jalan keluar atau solusi untuk sekarang dan masa depan. Ya, terima kasih Ustadz Para. Kiai Rifki, sebagai kata akhir. Iya, jadi kepada nasihat untuk diri saya dan teman-teman semuanya, coba kita renungkan atau sesekali gitu di malam hari atau di sore hari kita renungkan kita itu siapa, kita diciptakan untuk apa, dan untuk tujuan apa. Yang pertama kita manusia, kemudian kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Lalu tujuannya apa? Memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya kepada makhluk Allah. Maka semua tindakan kita itu harus dalam koridor tadi. Bagaimana diri saya bermanfaat buat orang lain, yang memberikan kemaslahatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, kalau kita membaca Al-Quran, membaca hadis, atau membaca buku, jangan langsung dengan keterbatasan pengetahuan kita, jangan langsung itu kita ambil, kita yakini, lalu kita praktikkan. Jangan. Konfirmasi dulu, tanyakan kepada guru, tanyakan kepada ulama, ya. Karena dari satu teks itu ada lafadznya, lafadz punya arti, arti punya makna, makna punya tujuan. Misalnya, kenapa orang yang sedang ihram nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh mencabut tanaman, kan itu kalau dari sisi praktiknya ya sudah, ketika ihram kita pakai pakaian ihram nggak boleh begitu. Tapi kan ada nilai yang lebih besar dari itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak, melatih kita untuk melestarikan lingkungan, ya, melestarikan fauna, ya, flora dan fauna. Itu adalah satu kerja yang besar gitu. Padahal itu praktiknya hanya di ihram. Hanya menunjukkan kalau orang suci, orang beribadah itu ya harus nggak cuma urusan kita sama Allah, tapi harus memperhatikan lingkungan. Nah, ini penting. Nah, orang bisa menggapai sampai level tujuan, maksud, itu kalau dia tidak hanya berbekal ayat atau terjemah, tapi dia hadir di kajian-kajian ilmu yang tadi, yang secara keilmuan beliau ini mengakar, ya, tradisi-tradisi ulama dahulu. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada diri saya dan semuanya, bahwa wasatiyah atau moderat ini itu juga bermakna tawazun, seimbang, ya. Jadi jangan kita hanya melulu memperhatikan kehidupan akhirat tapi lupa tentang dunia kita, atau bahkan sebaliknya, naudzubillah, ya. Tapi harus seimbang, ya. Tawazun antara kepentingan dunia, kepentingan akhirat, antara urusan kita di rumah dengan urusan kita di luar rumah. Itu harus juga baik. Jangan kita di rumah baik, di luar enggak, atau sebaliknya, sama tetangga baik, sama di rumah malah bengis sama orang rumah. Itu kebalik. Jadi harus senantiasa tawazun. Nah, orang yang bisa kalau kita bisa seimbang di antara dua urusan, dua wilayah, insya Allah kita itu moderat. Saya kira itu, Ustaz Soki. Ya, terima kasih Kiai Rifki, Ustadz Para. Kita sudah di akhir dari podcast Rumah Wasatiyah yang membahas tentang ciri-ciri orang terpapar tatoruf, lalu kemudian kira-kira resepnya seperti apa. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ini berfaedah, bermanfaat, dan maslahah bagi semua. Dan tentunya kita akan jumpa kembali di podcast Rumah Wasatiyah selanjutnya dengan topik yang melanjutkan dari topik yang akan disampaikan oleh Ustadz Para secara sistematis. Terima kasih dari saya, Muhammad Syauqillah, sebagai host Rumah Wasatiyah.
Wallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Kiai. Alhamdulillah.